Tahu nih. Kayaknya nggak sanggup deh. Kenapa nggak sanggup, Kak? Karena kan ya mungkin pasti kita juga sebelum berproses sepanjang ini gitu, pasti kita melihat ke belakang mungkin ada perjuangan-perjuangan yang nggak terlihat sama teman-teman yang ada di sini gitu. Betul sih. Jadi emang Wadah saya gitu untuk berkembang. Jadi saya tertarik nih di Duta Bahasa gitu. Tapi pasti kan Selamat datang kembali di podcast kreatif dari Lingkar Kreatif di episode ketiga. Dan kali ini kita akan membahas dari tema yang sangat-sangat menarik, yaitu dari niat kecil ke langkah besar, awal mula mengikuti kompetisi duta. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat menarik, yaitu Kak Murti. Selamat siang. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke topik utama ataupun pembahasan-pembahasan yang menarik nih hari ini, boleh dikenalkan siapa yang kali ini kita bersama. Oke, selamat siang semuanya. Tak kenal maka tak berkolaborasi. Perkenalkan saya Murti, Kadif Divisi Desain Grafis, sekaligus Duta Bahasa Putri Intelijensia Provinsi Banten 2025. Keren banget Kak Murti. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Ini emang sih di Lingkar Kreatif itu tuh penuh dengan orang-orang hebat sih. Salah satunya di sini kita bersama Kak Murti. Dan sebelum kita masuk ke topik utama nih Kak, coba dong deskripsiin perasaan Kak Murti nih waktu pertama kali dengar kata kompetisi duta pada saat itu. Kayak satu kata aja deh, apa tuh kira-kira? Satu kalimat boleh? Boleh. Kita harus tahu nih. Kayaknya nggak sanggup deh. Kenapa nggak sanggup, Kak? Karena kan ya mungkin pasti kita juga sebelum berproses sepanjang ini gitu, pasti kita melihat ke belakang mungkin ada perjuangan-perjuangan yang nggak terlihat sama teman-teman yang ada di sini gitu. Betul sih. Jadi emang dari setiap hal ya Kak, dari setiap hal yang kita hasilkan dan ternyata itu baik, mungkin belum tentu nih orang-orang lain tuh bisa melihat apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan. Dan ternyata dari Kak Murti sendiri tuh pada saat itu masih belum insecure lah Kak. Iya, masih insecure betul. ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terlihat hasilnya kayak gitu sih. Oke, kita masuk ke topik utama ya Kak. Kalau gitu, pertanyaan pertama nih. Apa sih Kak yang pertama kali memicu Kak Murti tuh buat ikut kompetisi duta gitu? Ada gak sih kayak cerita kecil yang akhirnya tuh ngebuat keputusan yang besar gitu akhirnya sekarang itu yang akhirnya ngebuat mungkin perubahan di hidup Kak Murti? Nah itu gimana Kak? Pasti ya setiap keputusan yang kita ambil di kehidupan ini pasti ada alasannya. Nah mungkin ya salah satu alasan kenapa saya berani untuk mengambil langkah menjadi duta bahasa adalah pertama, saya memang suka dengan bahasa. Saya suka keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, cita-cita saya adalah sebenarnya keliling Nusantara gitu. Nah, mungkin kayak wah tertarik nih duta bahasa gitu. Pasti nanti bakalan bertemu dengan orang-orang dari daerah lain dengan bahasa yang berbeda-beda juga gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu tempat atau wadah saya gitu untuk berkembang. Jadi saya tertarik nih di duta bahasa gitu. Tapi pasti kan ketika kita tertarik doang, kadangkala rasa takut pasti muncul ya teman-teman. Ibaratkan ikan yang tadinya di gelas yang kecil lalu dilepaskan di lautan lepas gitu ya, pasti takut dengan lingkungan yang baru gitu, dengan ikan-ikan yang jauh lebih besar. Ternyata untungnya dari diri saya sendiri gitu, rasa takut saya kalah dengan rasa keinginan saya untuk berkembang dan berjalan bersama di lautan yang lebih lepas lagi gitu. Keren banget. Itu motivasi yang benar-benar besar banget ya. Ini pelajaran juga nih buat teman-teman nih. Maksudnya kayak kita lihat kan dari awal nih biasanya nih kita ngerasa kayaknya kita nggak yakin deh. Kayaknya kita tuh ngerasa kita tuh ikan yang kecil di lautan yang luas gitu loh. Kayak kita nggak pantas gitu berada di samudra. Tapi akhirnya pas kita udah nyemplung ke sana, oh ternyata banyak juga yang sama seperti kita gitu ya Kak. Dan itu bisa jadi salah satu motivasi yang kuat banget yang akhirnya tercapai gitu. Dan akhirnya pas kita menjalankan, oh ternyata senyaman ini, oh ternyata nggak semenakutkan itu ya Kak akhirnya ya. Betul. Nah itu motivasi yang keren banget dari Kak Murti sih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, saat memantapkan diri nih buat daftar akhirnya, apa sih hal yang paling kakak tuh membuat kayak ragu dan kayak gimana sih
Kak Murti tuh ngatasin kayak keraguan itu kan pasti kan awal-awal kayak yang tadi Kak Murti bilang kan kayak nih insecure atau ngelihat nih ternyata banyak nih dari teman-teman ataupun ke dunia yang baru, ke lingkungan yang baru yang ibaratnya tuh Kak Murti tuh harus beradaptasi lagi. Nah itu gimana sih cara Kak Murti tuh mengadaptasi di sana dan juga cara mengatasinya rasa ragu yang muncul di Kak Murti pada saat itu? Oke, mungkin sedikit cerita kecil ya teman-teman. Sebelum saya mencoba untuk mendaftarkan diri di Duta Bahasa, pertama itu saya tahu Duta Bahasa itu dari Instagram kebetulan, dan saya melihat feednya. Ketika pertama kali ngelihat, jujur sangat-sangat tertarik, tapi saya masih itu merasa insecure dengan adanya kayak apa bisa gitu dengan saya yang mungkin kemampuannya belum, masih ada yang lebih dibanding saya gitu, bisa join atau bisa ikut serta ke Duta Bahasa gitu. Itu saya sebenarnya nggak langsung mendaftar ya teman-teman, tapi esok harinya saya lihat lagi akunnya, terus nggak jadi juga, saya lihat lagi terus itu berapa kali, kayaknya 3 kali lebih saya lihat gitu, sampai yang terakhir itu saya memantapkan karena saya berpikir gini, kalau misalkan emang kita tidak pernah berani mencoba, kita nggak tahu gagal atau berhasilnya. Jadi untuk kita tahu gagal atau berhasilnya ya kita harus mencoba dulu. Dan memang niat awal saya itu kalau misalkan memang bukan rezeki saya di Duta Bahasa, setidaknya pengalaman yang saya miliki ketika mendaftar Duta Bahasa itu bisa menjadi suatu pengalaman yang berkesan dan mungkin untuk menjadi pengajaran untuk di kedepan harinya gitu. Itu balik lagi ya teman-teman, kayak soal insecure nih tadi kita kan ngebahas paling banyak tuh tentang insecure ya. Sebenarnya kalau motivasi kita nih udah terbentuk dari awal, kayak tadi Kak Murti udah ngelihat Instagram segala macam, dan ada keraguan yang terus menerus muncul di sana kan. Dan tapi pada faktanya di saat kita terjun ke sana ternyata ya tidak, ya balik lagi tidak semenakutkan itu ya Kak. Iya, dan alhamdulillah sekarang sudah kelihatan nih kita mungkin dari awal ada teman-teman yang dulunya nih kayak nggak berani nih buat mulai, ataupun kayak pas sekolah dulu kita takut sama teman-teman segala macam, tapi ternyata nggak, ini mereka tuh nggak menakutkan itu loh, ternyata malah jadi teman baik kita ya. Salah satu contohnya mungkin seperti itu ya Kak. Betul. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Oke. Dari banyaknya orang nih Kak yang Kak Murti pernah temuin, kira-kira siapa sih sosok ataupun lingkungan terdekat nih dari Kak Murti yang paling berperan buat ngedorong Kak Murti itu akhirnya buat berani ngambil langkah besar ini loh Kak? Gitu. Kalau misalkan berbicara terkait sosok, sebenarnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali sosok di lingkungan saya yang memang mendukung saya dengan sangat sepenuh hati gitu ya. Cuman yang pasti yang paling utama kedua orang tua saya, ketika final itu mereka benar-benar menonton saya dengan keluarga besar teman-teman gitu. Terus ada dari teman-teman saya, baik itu teman-teman secara dari perkuliahan maupun teman-teman UKM Lingkar Kreatif juga. Lalu ada dosen-dosen juga yang memang mendukung saya, Pak Rizky, Bu Ulfa, dan dosen-dosen lainnya gitu. Oke. Berarti nggak lepas ya dari apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita ingin lakukan itu nggak lepas dari lingkungan maupun teman-teman ataupun kerabat ataupun bahkan orang tua yang mendukung pastinya ya untuk keberhasilan jalan yang kita tempuh nantinya, kayak gitu ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, awal-awal masa persiapan nih Kak, apa sih tantangan pertama yang benar-benar bikin Kakak tuh kayak ini kayaknya nggak gampang nih, ini kayaknya bakal sulit ya, atau kayak ngerasa kayaknya nih bakal gagal ya di tengah jalan gitu. Nah itu gimana Kak? Jadi mungkin kalau tantangannya yang paling kerasa itu pertama karena saya dari Universitas Pamulang yang dari pusat ini, kampus pusat, kebetulan tidak ada temannya ternyata yang mendaftar ya? Iya, makanya sendirian, jadi kayak ngerasa bisa nggak ya gitu sendirian, karena memang untuk pemilihan Duta Bahasa ini tempatnya ada di Serang gitu, jadi otomatis agak lumayan jauh gitu, jadi saya juga khawatir gitu ya. Terus yang kedua mungkin tantangannya paling kerasa yaitu kita bertemu dengan banyaknya teman-teman gitu, kita melihat potensi-potensi besar teman-teman. Mungkin ada kadang kala kita kayak
aduh gitu, gimana ya gitu, apa bisa atau enggak gitu. Tapi ternyata potensi teman-teman yang besar itu harusnya jangan dijadikan untuk bahan insecure, tapi dijadikan untuk bahan pembelajaran. Wah, teman saya nih punya pengalaman yang luar biasa, kita kuras habis ilmunya pokoknya gitu. Kayak gitu sih. Jadi cara Kak Murti beradaptasi itu tuh berada di lingkungan orang-orang hebat dan menyerap nih dari mereka. Jadi supaya tuh di saat kita nih udah menyerap nih dari mereka nih, kayak ngerasa oh kita tuh udah jadi bagian dari diri mereka ya, akhirnya itu ngedorong kita nih buat terus maju ya Kak. Iya, betul. Dan itu tantangannya lumayan berat sih, dan cara Kak Murti beradaptasi itu keren banget cara ngatasinnya. Itu teman-teman harus ngikutin tuh, karena kita nggak ada yang tahu kan nanti ke depannya nih langkah apa yang kita ambil, dan mungkin dari teman-teman yang nonton nih tahu nih cara untuk mengantisipasinya kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak. Kalau boleh jujur Kak, apa sih momen awal yang membuat Kak Murti tuh ngerasa kayak oh akhirnya Kak Murti tuh layak nih buat di proses ini gitu. Nah itu gimana Kak? Mungkin momen yang paling menegangkan itu ketika final raya Duta Bahasa, yang pastinya pertama disaksikan memang oleh beberapa lembaga, beberapa universitas gitu, dan berdiri di tengah-tengah untuk menjawab pertanyaan dari juri kayak wah ternyata saya sudah sejauh ini, dan kalau misalkan saya merasa tidak layak, wah sangat sia-sia rasanya perjuangan saya gitu. Jadi ketika berdiri di podium yang besar itu, oh seperti ini, ternyata saya juga layak loh untuk berdiri bersama teman-teman gitu, bersama-sama. Tuh guys, jadi dari prosesnya Kak Murti ya Kak, dari prosesnya, dari awal rasa insecure, dari awal kita apakah sanggup atau tidak nih Kak Murti, dan ternyata di saat sudah menempuh semua proses itu dan sudah mencapai nih, ibaratnya sudah mau mencapai puncak, di situ tuh udah mulai sangat-sangat kedorong ya Kak, karena akhirnya dari semua pencapaian, dari semua proses itu tuh dibarengin dari keluarga, dari mungkin ada lukanya, ada susahnya segala macem, dan akhirnya di titik kayaknya saat ini udah sanggup nih, dan Kak Murti itu nggak mau mengkhianati perasaan itu dengan rasa insecure lagi ya Kak. Dan itu cara yang menurut aku sendiri hebat sih, karena aku sendiri kayak kadang kalau ngejalanin sesuatu yang besar tuh kayak oh ini kayaknya nggak berhasil deh, bahkan udah mau sampai puncak tuh kayak kadang ngerasa oh kayaknya ini nggak pantas deh gue ngerasa di sini gitu kan. Ada kadang kala orang yang merasa kayak gitu, salah satunya aku, dan cara Kak Murti mengantisipasi hal itu keren sih, dan itu bisa dijadikan satu hal motivasi nih buat penonton atau mungkin buat aku juga nih nanti ke depannya Kak. Aduh keren banget itu. Dan mungkin untuk selanjutnya nih Kak, dari obrolan kita hari ini nih Kak, kelihatan banget ya Kak bahwa langkah besar itu tuh seringnya tuh dimulai dari niat kecil yang ternyata tuh menjadi satu langkah yang besar, jadi keputusan-keputusan yang bisa merubah dari hidup kita gitu. Dan mungkin Kak Murti punya gak nih pesan singkat buat teman-teman di luar sana, untuk mahasiswa Universitas Pamulang ataupun mungkin ada yang nonton nih dari luar UKM kita ataupun univ kita, ada yang nonton, apakah Kak Murti ini punya pesan singkat nih buat teman-teman, buat kita nih supaya nggak ragu buat mulai sesuatu gitu kan? Mungkin aku sedikit ngituin kutipannya dari Najwa Shihab juga. Kalau misalkan kalian tidak merasa takut dengan mimpi kalian, kalian patut mempertanyakan apakah mimpi kalian itu layak untuk diperjuangkan, teman-teman gitu. Keren sih, tepuk tangan dong, tepuk tangan lu buat Kak Murti. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak juga ya Kak Murti udah hadir dan menyempatkan waktunya hari ini, dan udah kasih sharing cerita, motivasi dan inspirasi yang udah diberikan nih ya Kak dari Kak Murti. Dan mungkin dari teman-teman nih bisa ngelihat dari sisi baiknya dari obrolan kita hari ini yang benar-benar bisa ngasih motivasi ke teman-teman di luar sana yang mendengar. Kalau gitu dari saya sebagai host Raka, sampai ketemu di episode podcast kreatif selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Kak.